Mengabdi demi kesehatan ibu dan anak masyarakat adat Baduy dilakukan seorang bidan asal Kuningan. Pola komunikasi dan kekeluargaan yang dibawa terbukti mampu meningkatkan harapan hidup ibu dan anak hingga pedalaman. Kisah ini kami rangkum dalam Fakta Baik. Dari parisalannya, udah parisalannya. Kita harus melakukan pendekatan gitu, benar-benar pendekatan kayak ya door to door gitu, kunjungan rumahnya harus rutin. Soalnya kenapa kalau nggak gitu mereka tingkat mau persalinannya tuh pengen sendiri aja. Yang masyarakat luar tahu, masyarakat Baduy lahirannya sama Paraji enggak, malahan mereka banyak lahir yang sendiri sama keluarganya, sama suaminya. Udah pada dekat gitu ya sama saya, jadi ya udah dianggap keluarga. Jadi alhamdulillah gitu. Saya kayak udah aja gitu, meskipun kita berbeda gitu ya, kayak udah jadi bagian dari mereka gitu. Kesehatan menjadi hak dasar yang tak boleh ditinggalkan. Namun melihat fakta di beberapa titik kawasan pedalaman, keterbatasan sarana dan juga sulitnya akses yang bisa dilalui kerap kali dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk meninggalkan bahkan menjauhkan fasilitas kesehatan dari masyarakat pedalaman. Kalaupun ada, hanya sesekali, seolah kesehatan warga pedalaman hanya sekedar formalitas belaka. Namun beruntung, Bidan Ira Nurhalimah datang dan juga mewakafkan diri selama 24 jam setiap hari menjaga keselamatan ibu dan juga anak untuk masyarakat adat Baduy. Sebuah fakta baik dari Lebak, pejuang kesehatan bagi warga pedalaman. Inilah Ira Nurhalimah, bidan honorer yang sudah 2 tahun mengabdi di pos kesehatan desa di perbatasan suku Baduy luar kawasan Nanggerang, Banten. Waktu yang ia abdikan memang baru seumur jagung, tapi kualitas ikatan yang ia tumbuhkan dengan warga pedalaman bisa menghasilkan keakraban yang bukan buatan. Jika dibandingkan dengan bidan yang disiagakan di puskesmas, Ira harus bekerja ekstra. Terlebih, tak ada batasan waktu dalam pengabdian yang ia lakukan. Bidan asal Kuningan, Jawa Barat ini bahkan bermalam di pos kesehatan desa dan harus siap 24 jam melakukan pelayanan setiap kali mendapatkan panggilan. Namun, Ira tak sendiri. Dalam pelayanan yang dilakukan, ia selalu dibantu 2 orang kader Poskesdes yang juga merupakan masyarakat adat Baduy luar. Ya alhamdulillah ya, meskipun emang keterbatasan baca sama nulis, mereka juga di samping itu ya bisa gitu, baca juga bisa, nulis juga beberapa ada yang bisa gitu. Pokoknya alur wasdiandu gitu ya, perlahan demi perlahan gitu, alhamdulillah mereka mengikuti. Ayo Bu. Jadi bawa kayu Mas. Hari ini, Ira akan melakukan pengecekan kesehatan bagi ibu dan anak di perkampungan terdekat dari Kampung Nanggerang. Paling tidak, Ira harus menempuh perjalanan 1 hingga 2 jam berjalan kaki untuk tiba di desa ini. Pelayanan jemput bola seperti ini jadi salah satu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Baduy. Terlebih di musim-musim tertentu, banyak warga yang sibuk di huma atau ladang pertanian. Lebih jauh lagi, pelayanan medis masih menjadi pilihan terakhir warga Baduy dalam berobat hingga melahirkan. Halo. Yang penting kita mendekati stakeholdernya, jadi yang kepala, yang misalkan kepala kampungnya, Pak RT-nya gitu. Pak RT
saya nitipin misalkan Pak RT ini di kampung Ciranji nih ada yang hamil gitu. Namun kalau misalkan bulannya kabarin ya, tapi mereka itu kendalanya gak mau di paskes gitu ya. Jadi kan emang karena mereka harus musyawarahnya sangat kuat. Jadi harus dimusyawarahkan dulu sama keluarganya gitu, sama baris kolotnya juga. Keberadaan Cudih dan Sarah amat sangat membantu. Apalagi masih banyak warga yang belum mau diperiksa oleh orang luar suku Baduy. Ya, sesederhana membaca timbangan hingga mengukur tinggi badan, sudah mahir dilakukan Cudih dan Sarah. Pintar! Ya, Yo, di SD, campur ya. Masalah yang paling banyak dijumpai itu apa ya? Untuk masalah kesehatannya ya Kak, paling untuk ibu dan anak ya, yang bayi balita itu masih terdapat ya gizi buruk, stunting gitu. Terus untuk ibu hamil juga ada kekurangan energi kronik, terusnya tuh anemia ya. Perjalanan naik turun perbukitan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari Ira. Jalanan terjal yang bisa jadi berbahaya jika hujan tiba, apalagi sembari membawa perlengkapan medis seperti ini. Jadi setiap hari Teteh harus melewati jalanan seperti ini, Teh? Iya. Ini kalau Teh Sarah udah biasa nih kayaknya ya, Teh? Iya, dia Bang. Sudah menjadi hal biasa jika wanita berusia 19 tahun sudah memiliki 4 orang anak kandung. Kondisi banyaknya calon ibu muda ini yang membuat Ira rela kekurangan waktu tidurnya. Komunikasi yang saya lakukan di masyarakat Baduy gitu ya, dengan masyarakat Baduy ya, saya sering main gitu ke rumahnya gitu tiap hari, ataupun kalau ada apa-apa ya tetap gitulah main gitulah ke rumahnya. Direbus dogna ya. Itu biasanya Selain memeriksa, Ira juga kerap memberikan pelatihan sederhana seperti merebus telur misalnya. Sederhana, tapi siapa sangka pola makan masyarakat adat Baduy nyatanya masih harus diawasi. Seringkali Ira temui masih banyak ibu yang memberikan nasi hingga pisang pada bayi, terlebih jika air susu sang ibu tak lancar keluar. Masyarakatnya gitu ya, jadi udah kenal gitu ya. Dari semisal ayat Teh Salma, terusnya tuh kader-kadernya Pak RT gitu ya, udah pada dekat gitu ya sama saya, jadi ya udah dianggap keluarga. Jadi alhamdulillah gitu, saya kayak udah aja gitu, meskipun kita berbeda gitu ya, kayak udah jadi bagian dari mereka gitu. Kehadiran Ira amat disyukuri warga. Terlebih, banyak dari mereka yang kini mulai sadar akan pentingnya kesehatan diri dan juga anggota keluarganya. Jadi alhamdulillah, bahkan sampai jam 1 peuting, antara jam 2 peuting, masyarakat ya nuduh ngalahirkan ketolong, Pak. Cara sangat ngebantu, sangat orang teh ngharapkeun gitu. Jadi ketika nanti misalkan bidan Ira geus pindah ke Kuningan kemana gitu, tetap kami hayang aya nu seperti dia gitu. Tak bisa dipungkiri, jika kampung adat adalah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun sayang, masih banyak yang hanya sekedar menjadi penikmat, namun lupa menjaga dan ikut merawat. Faktanya, masyarakat adat bukanlah tontonan, melainkan manusia yang perlu diperhatikan. Perbedaan cara pandang bukanlah alasan untuk pergi dan menghilang. Menebar kebaikan bisa dilakukan dengan cara sederhana yang berkesinambungan dan penuh kasih sayang.
terima kasih banyak karena sudah mengajak saya buat berkeliling belusukan di kampung adat Baduy dan melihat bagaimana aktivitas Teteh untuk memberikan fasilitas kesehatan yang layak bagi mereka. Ya, good people, dari seorang Ira Nurhalimah kita belajar bahwa mengabdi dari hati bisa melahirkan arti tersendiri. Buktinya, dengan pengabdian yang tulus ini bisa menekan angka kematian ibu dan bayi dari kampung adat Baduy. Faktanya, aksi baik sederhana ini sangat berarti bagi semua orang. Anand Surya, Agung Maulana, berbagi fakta baik. Kita lanjut lagi ke Puskesdes mungkin ya Teh ya. Oke.